Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Wahyu Anggraini, NIM 19020204173, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul zat cair. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sifat-sifat pada zat cair. Yang kedua, mengetahui proses kapilaritas pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu membuktikan dan menunjukkan perbandingan kapilaritas pada beberapa zat cair. Di sini saya menggunakan dua bahan, yaitu air dan minyak. Lalu yang terakhir, untuk membuktikan bahwa zat cair memiliki tekanan permukaan. Kita akan melakukan praktikum percobaan pertama yang bertujuan untuk mengetahui proses kapilaritas. Alat dan bahan yang harus kita sediakan pada percobaan pertama adalah sebuah gelas beker yang saya ganti dengan 3 buah gelas plastik yang diberi label, lalu air, pewarna bubuk yang saya ganti menggunakan pewarna makanan atau sumba, lalu 3 bahan lainnya yaitu kapas, tisu, dan terakhir kain. Lalu setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita bisa langsung melakukan prosedurnya. Prosedur yang harus dilakukan yang pertama kali adalah menyiapkan 3 buah gelas plastik yang telah diberi label, yaitu label kapas, tisu, dan juga kain. Setelah menyiapkan 3 buah gelas plastik yang telah diberi label, kita bisa menuangkan air ke masing-masing gelas. Dan usahakan untuk volume air sama di setiap gelas. Langkah selanjutnya adalah tuangkan pewarna makanan ke masing-masing gelas. Aduk hingga pewarna dan air bisa tercampur dengan rata. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memasukkan 3 bahan yang telah disiapkan tadi, yaitu kapas, tisu, dan juga kain secara bersamaan. Celupkan bagian ujungnya saja. Amati dalam waktu 1 menit. Lalu catat hasil pengamatan dan mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Setelah selesai pada praktikum percobaan pertama, kita bisa melakukan praktikum percobaan kedua. Tujuan dari praktikum percobaan kedua ini untuk membandingkan perbedaan kapilaritas pada beberapa zat cair. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama 3 buah bahan, yaitu tisu, kertas minyak, dan kertas HPS. Lalu 100 ml air. Setelah itu minyak goreng dan 6 buah gelas beker yang saya ganti menggunakan 2 buah gelas plastik yang telah diberi label. Prosedur yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan 2 buah gelas plastik yang telah diberi label, yaitu label air dan label minyak. Setelah itu, langkah selanjutnya menuangkan minyak dan air kepada gelas label tersebut. Minyak dituangkan ke gelas yang berlabel minyak. Dan air
dituangkan ke gelas yang berlabel air. Usahakan volumenya sama antar setiap gelas. Sehingga mendapatkan satu buah gelas yang berisi air dan satu buah gelas yang berisi minyak. Lalu langkah selanjutnya memasukkan 3 bahan tersebut ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama adalah tisu. Masukkan ke gelas yang telah diberi label dan amati selama 1 menit. Setelah saya mengamati selama 1 menit, di sini untuk zat cair yang yaitu air yang diberi tisu, proses kapilaritas atau penyerapannya sangat cepat, yaitu selama waktu 1 menit kertas tisu yang basah yaitu kurang lebih 11 cm. Lalu untuk minyak yang diberi media tisu, proses kapilaritas atau penyerapannya sangat lambat, kurang lebih selama 1 menit yaitu 4 cm. Setelah selesai mengamati menggunakan bahan tisu, kita bisa mengamati menggunakan bahan kertas minyak. Masukkan kertas minyak ke dalam masing-masing gelas dan amati selama kurang lebih 1 menit. Setelah saya mengamati selama 1 menit, hasilnya untuk media minyak yang diberi kertas minyak, proses kapilaritas atau penyerapannya lebih cepat dibandingkan kertas minyak yang dicelupkan di media air. Untuk kertas minyak selang waktu kurang lebih 1 menit, panjang yang diserap adalah kurang lebih, yang basah ini kurang lebih 2 cm dan untuk air 1,5 cm. Perbedaannya sangat tipis. Setelah kita mengamati proses kapilaritas menggunakan media kertas minyak, lalu kita bisa mengamati menggunakan HVS. Masukkan kertas HVS ke dalam gelas yang telah diberi label dan amati kurang lebih 1 menit. Setelah saya mengamati dalam waktu 1 menit, di sini saya menemukan bahwa untuk media minyak yang dicelupkan menggunakan kertas HVS, proses kapilaritasnya atau proses penyerapan lebih kecil dibanding dengan air yang dicelupkan menggunakan kertas HVS. Setelah selesai melakukan praktikum percobaan pertama dan percobaan kedua, kita bisa melakukan praktikum percobaan terakhir, yaitu untuk mengetahui tegangan permukaan. Alat dan bahan yang harus disediakan pada percobaan ketiga ini adalah yang pertama 250 ml air, lalu gunting, benang jahit, sabun cair, dan mangkok berukuran sedang. Setelah kita selesai menyiapkan alat dan bahan, kita bisa langsung melakukan prosedurnya. Langkah pertama yaitu menyiapkan mangkok yang berukuran sedang terlebih dahulu. Setelah selesai menyiapkan mangkok, kita bisa menuangkan 250 ml air ke dalam mangkok. Setelah itu, menyiapkan gunting dan juga benang jahit, lalu potong benang jahit kurang lebih 1 cm dan menempatkan potongan tersebut di atas air secara terpisah. Setelah selesai
menggunting benang jahit, lalu siapkan sabun cair dan tuangkan sabun cair ke dalam mangkok yang berisi air secara perlahan-lahan. Lalu amati apa yang terjadi pada benang. Setelah saya mengamati, potongan benang jahit setelah dimasukkan sabun cair tenggelam ke dalam air dasar. Sekian praktikum yang telah saya lakukan yang berjudul zat cair. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.